Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana judulnya nilai-nilai Pancasila sebelum era kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Hadinisa Sabila Ajala Rahman. Nama saya Muhammad Rehan Ganda Putra. Nama saya Musal Fiani. Nama saya Melvin Mardi. Nama saya Saksi Kalina. Nama saya Yani Ariani. Nama saya Muhammad Barik. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah sebuah dasar atau ideologi dan terdapat falsafahnya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia karena bangsa ini mempunyai cita-cita, dan Pancasila pun sebagai landasan berpikir atau pedoman untuk melangkah menuju impian bangsa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu yang pertama, Pancasila dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang kedua dalam ketetapan MRP nomor 20 MPRS 1966 dan ketetapan MPR nomor 5 MPS nomor 73 serta ketetapan nomor 9 MPRS 1978 merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan. Yang kedua, Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis. Dan yang terakhir, yang ketiga, Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis. Berikutnya ada rancangan konsep dasar negara. Pembahasan mengenai dasar negara dilakukan pertama kali pada saat sidang PPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut terdapat usulan-usulan tentang dasar negara. Usulan yang dikemukakan adalah yang pertama dari Prof. MF Ustaz Muhammad Yamin 29 Mei 1945. 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut: 1. Bukti kebangsaan, 2. Bukti kemanusiaan, 3. Bukti ketuhanan, 4. Bukti kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Muhammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut. Selain usulan lisan, Muhammad Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada PPUPKI oleh Muhammad Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Profesor Mr. Dr. R. Supomo 31 Mei 1945. Pidatonya menyampaikan usulan 5 dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paham negara kesatuan. Yang kedua, perhubungan negara dengan agama. Yang ketiga, sistem badan permusyawaratan. Yang keempat, sosialisasi negara. Yang kelima, hubungan antar bangsa. Dan ada juga I.R. Suparno 1 Juni 1945. Selain Yamin dan Supomo, beberapa anggota PPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, diantaranya adalah I.R. Suparno. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Namun masyarakat bangsa Indonesia ada yang tidak setuju mengenai Pancasila, yaitu ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu diganti bunyinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila secara harfiah dari 5 dasar pada rumusannya di atas saran seorang ahli bahasa Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu, rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945
di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dengan beberapa pertimbangan dan pembahasan ulang, maka sila pertama pada Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai Pancasila sejak zaman prasejarah ada satu ketuhanan, adanya penemuan fosil yang dikubur pada zaman Paleolitikum menggambarkan adanya proses penguburan karena keyakinan kuno. 2. Nilai kemanusiaan zaman prasejarah dibuktikan dengan ditemukan banyak fosil di bantaran sungai. Selain itu ditemukan pula bukti arkeologis bahwa manusia prasejarah sudah mengenal sistem barter antar kelompok. Dikemukakan artefak yang beraneka macam juga sebagai bukti adanya jalinan hubungan kemanusiaan masyarakat. Selanjutnya 3. Nilai kesatuan. Nilai kesatuan dibuktikan dengan kesamaan bahasa Indonesia sebagai turunan rumpan bahasa Austronesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan kosakata dan budaya. 4. Nilai musyawarah. Kehidupan modern masyarakat prasejarah akan memasuki gaya hidup bercocok tanam. Masyarakat akan menanam dan panen di waktu yang samaan sesuai musim, sehingga munculnya nilai-nilai masyarakat untuk bergotong royong dengan menanam dan panen. 5. Keadilan sosial. Kehidupan bercocok tanam zaman prasejarah juga memiliki nilai keadilan sosial. Menanam bahasa panen adalah tanggung jawab bersama, maka hasil panen pun adalah milik bersama. Nilai inilah yang menimbulkan keadilan sosial di mana masyarakat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai seperangkat nilai-nilai ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Dengan Pancasila, Indonesia memperoleh fondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat. Dengan sejarah yang mengikat, Pancasila menjadi fondasi yang kokoh bagi negara Indonesia dan menjadi identitas yang mempersatukan bangsa dalam keragaman. Nilai-nilai Pancasila senantiasa harus diperjuangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.